Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Pentakosta itu selalu mengingatkan kepada kita bersama, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dan orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Lalu di sana orang-orang, para murid menggunakan bahasa roh. Saya mau bertanya, menurut Anda apa artinya bahasa roh? Siapa yang bersuara? Bebaslah. Halo? Halo? Tidak ada suaranya. Takut Romo datangi. Berarti Anda tidak merayakan Hari Raya Pentakosta. Mengapa? Loh, kalau orang dicurahi roh, berani untuk bersaksi. Mari kita pulang saja, karena merayakan Roh Kudus tidak dicurahi oleh Roh Kudus. Untuk apa lalu? Gitu. Kembali Romo bertanya, apa artinya bahasa roh? 1, 2, 3. Semakin sepi. Dalam bahasa kuno itu disebut oslolalia. Oslo itu artinya lesan atau berbicara. Lalia itu roh atau yang ilahi, yaitu berbicara dalam bahasa ilahi. Konteksnya adalah berbicara dengan bahasa yang dia sendiri tidak tahu, tapi orang lain mengerti maksud apa yang diomongkan. Wis yang paling angel, ya toh?
itu yang paling sulit. Ngomong tapi dia sendiri tidak tahu bahasanya, tapi orang lain paham. Itu sama kalau seperti misalnya suami istri gitu, ngedip satu matanya pasangannya. Ada tamu terus ngedip satu, oh ini disuguhi minuman gitu. Itu bahasa itu. Nah, saudara, maka penting bagi kita sebagai orang Katolik yang merayakan hari raya Pentakosta, kita semakin menangkap bahasa Roh Allah dalam hidup. Supaya apa? Supaya kita memahami makna dari sapaan Allah itu. Saya mau bertanya, Anda boleh memilih. Pertanyaannya sederhana, memilihnya ya sederhana. Memilih berani bersaksi atau beriman, nyaman beriman. Memilih saja, memilih berani bersaksi atau nyaman dalam beriman. Dua-duanya oke. Dua-duanya oke. Bersaksi. Sekarang saya minta Anda bersaksi. Saksi dengan bahasa Roh Kudus apa yang ingin Anda katakan kepada banyak orang. Karena dua-duanya berani bersaksi. Ya bersaksi saja tentang bahasa Roh itu menurut Anda apa? Bahasa roh itu di saat kita sudah kehabisan kata-kata untuk berdoa, kita pakai bahasa roh dan Allah sendiri yang mengerti bahasa itu. Kita sendiri aja tidak mengerti tapi Allah Maha mengerti. Tidak menjerumuskan, saya bertanya dengan baik-baik, semua itu setuju toh ya? Iya. Jadi bahasa roh itu adalah sifatnya sudah tidak. Sifatnya adalah tidak ada kata-kata atau kehabisan kata-kata, tetapi hanya Allah lah yang mengerti. Jadi sifatnya pribadi, jangan rahasia. Lek rahasia nanti Allahnya ndak tahu malahan karena dirahasiakan gitu. Nah, saudara, ini tadi kalau merenungkan dalam konteks bahasa roh secara pribadi, yaitu apa? Sudah kehabisan kata-kata, ndak tahu apa lagi yang mau dikatakan, tetapi ingin berkata-kata. Maka bahasa roh itu sifatnya adalah pribadi. Maka tadi itu tidak berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Karena itulah kadang-kadang membingungkan dalam kehidupan umat beriman. Ki bahasa apa? Nah, hari ini kita semakin diajak memaknai bahasa roh. Berarti saya dan Anda memang dalam situasi hiruk pikuk kegiatan kita, pergulatan kita, sampai saya tidak bisa lagi harus mengatakan apa, lalu hadir di hadapan Allah dan mengatakan kepada Allah dengan bahasa roh. Angel lek dipahami gitu ya. Sulit kan? Sulit. Nah, menurut saudari, gitu. Wah, tadi mendengarkan serius banget saya, jadi tertarik untuk bertanya ya. Nah, menurut Anda yang paling mudah, Anda mau katakan apa bahasa roh itu?
Apa aku kurang gati? Apa ya? Nah ini yang enggak tahu inilah gitu. Doa yang mendalam. Bentuk permohonan doa yang mendalam. Jadi saroh ya. Gitu. Ya, diterima. Soal kebenarannya nanti biar Allah yang mengukur ya. Nah, Saudara, Anda seringkali mengalami situasi-situasi yang sulit. Maka pertanyaannya tadi ya, Anda memilih berani bersaksi atau beriman dengan nyaman? Beriman dengan nyaman. Nah ini dia. Terima kasih jawabannya, jujur ini. Gitu. Oke. Menurut Ibu, bersaksi, berani bersaksi atau beriman dengan nyaman? Beriman dalam nyaman. Beriman dengan nyaman. Setuju? Siapa yang setuju beriman dengan nyaman? Halo? Gak ada yang angkat tangan, padahal itu kalau saya datangi pasti jawabnya yang kedua ini. Gitu. Tapi saudara, kalau kita merayakan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk angin yang meniup-niup dan api. Maka kalau itu angin, itu yang diketahui apa kalau angin? Ini anak SMA, SMP itu. Angin itu artinya apa? Wujudnya apa? Halo nih. Tidak ada wujudnya. Tapi kita tahu kalau itu ada angin, apa tandanya? Terasa. Oh iya. Yaitu kalau wujudnya tidak ada tapi ada gerakan, itu namanya angin. Jadi kenapa bahasa Injil tadi menggunakan angin? Roh itu bekerja, tidak kelihatan, tetapi ada tindakan. Nah, kenapa dengan api? Lambangnya. Biar yang nyuting pusing saya jalan ke depan, belakang gitu. Kenapa kok menggunakan yang kedua api? Percaya, Romo. Percaya. Oh ya. Ada lagi? Sampingnya? Sama? Wah, nyontek itu enggak masuk surga gitu. Kenapa dengan api? Api itu adalah sifatnya memurnikan, menjernihkan, tetapi juga menyemangati. Jadi kalau orang itu merayakan Pentakosta dicurai dengan angin dan api, orang itu digerakkan satu untuk dimurnikan biar berani bersaksi. Jadi kalau merayakan Roh Kudus itu berani bersaksi atau beriman dengan nyaman? Halo? Sekarang ngomong berani bersaksi, ya. Tadi, nah saudara, ciri orang beriman yang merayakan hari raya Pentakosta adalah orang berani bersaksi karena dia digerakkan oleh Roh Kudus dan dimurnikan jiwanya, dan yang ada adalah bersaksi tentang Yesus yang bangkit, yang naik ke surga dan sekarang mengutus Roh-Nya untuk menemani kita supaya kita tidak sendiri, supaya kita dalam bersaksi, kesaksian kita adalah bersumber dari Allah.
Maka dalam merayakan hari raya Pentakosta, gak usah sibuk. Apa toh itu bahasa roh? Yang diutamakan adalah ketika saya dicurai roh, saya berani untuk bersaksi. Kalau saya masing-masing itu berani bersaksi, kesaksian Anda akan didengarkan orang dan orang akan percaya kepada Kristus dan memberikan dirinya dibaptis. Disitulah lahir gereja. Maka ciri yang kedua dengan pencurahan roh, lahirlah gereja. Saudara, maka perlu dipertanyakan, kehadiranku sekian puluh tahun, kesaksian hidupku membawa orang untuk percaya kepada Kristus apa tidak? Maka itu beriman bukan untuk dinikmati, tapi untuk bersaksi. Karena inilah yang menjadi ciri roh. Karena inilah yang membawa orang lalu semakin yakin kepada Kristus. Maka kalau ada orang Katolik diminta bersaksi sulit, dipertanyakan kekatolikannya. Iki imannya jelas apa tidak? Rohnya ini jelas apa tidak? Apalagi kalau bersaksi kata-katanya bulat, melipet-lipet itu ya, ngomongnya berbelit-belit ya. Itu sama dengan orang yang tidak jelas imannya. Maka pesannya adalah, kalau saya merayakan hari raya Pentakosta, saya akan bisa bersaksi dengan jelas. Karena apa? Saya dicurai roh. Yaitu apa? Digerakkan dan juga dimurnikan untuk berani bersaksi. Ada loh orang itu ngomong dengan pasangannya aja enggak jelas. Tapi enggak di sini gitu. Nek di sini ngomongnya jelas semua gitu. Jelas tur banter gitu. Kenceng tur ditambahi emosi yang tinggi gitu. Biar apa? Biar memurnikan dia. Yo, mohon maaf. Tadi itu angin yang sepoi. Jadi kalau ngomong itu enggak usah dengan emosi. Apalagi di sana ditambahi, duh piringnya kok berterbangan gitu. Tarter di sana gitu. Ya itu tidak ngomong lagi dengan bahasa roh, tetapi itu bahasa syaiton. Ada enggak orang Katolik yang bahasa syaiton yang digunakan? Enggak ada di sini. Tapi nanti kalau pulang di rumah, Romo enggak menjamin. Ada orang pulang dari gereja parkir kono antri angel ngono nesu-nesu karo sing jaga parkir. Lho sing jaga parkir ora dibayar lho. Dinesone mek gur bantu. Tapi orangnya ndak di sini. Kalau kita menggunakan bahasa roh, digerakkan oleh roh, lalu di sana dimurnikan, orang diajak. Dalam kehidupan mungkin banyak yang tidak cocok dengan kemauan saya.
Bahkan mungkin kehendak Allah tidak cocok dengan kemauan saya. Tetapi di sanalah Allah akan mengubah. Di sanalah Allah akan memperbaharui kita dengan memurnikan dengan api cintanya. Maka saudara, ciri yang ketiga adalah orang yang semakin terbuka untuk diubah oleh Allah. Moga-moga sapaan ini, sabda Tuhan yang hari ini kita dengarkan baik bacaan yang pertama, kedua maupun Injil. Kita semakin menjadi pribadi yang bisa mengasihi Kristus dengan berubah karena dimurnikan oleh Roh dan digerakkan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit